Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma nuran wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima unik al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Marilah kita panjatkan kata puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Ia telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat keluasan waktu sehingga kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dalam rangka mengkualitaskan ibadah kita, yakni mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, makhluk yang paling mulia, yang mana dengan berkat beliaulah kita bisa menjadi mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, teriring pengharapan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik. Setelah kita kemarin membahas bahwasanya, ingat bahwasanya kita ini ada 4 hal ketika kita melaksanakan ibadah. Yang pertama minallah, lillahi, fillahi, ilallah. Yang pertama minallah, kita menyadari apapun segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita miliki, yang kita lakukan, itu semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak, anak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istri, istri itu punya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jabatan, itu jabatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah, rumah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kekayaan, kekayaan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun yang ada di dalam diri kalian itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari yang pertama minallah. Yang kedua yaitu lillahi. Maksudnya apa? Ketika kita sudah menyadari ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan sesuatu itu semata-mata ikhlas hanya karena Allah. Kita ngedidik anak, ngedidik anaknya karena Allah. Kita kerja, kerjanya hanya karena Allah. Kita menjadi pengurus, pengurusnya hanya karena Allah. Kita punya kekayaan, kekayaannya itu digunakan karena Allah. Yang kedua lillahi. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah fillahi. Maksudnya apa? Ketika ikhlas sudah ada dalam diri kita, fillahi yaitu harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sholat, sholatnya harus sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ngeluarin zakat, zakatnya harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mendidik anak, anaknya bisa mendidiknya harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kerjanya juga seperti itu. Apapun yang kita lakukan, fillahi harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dimau oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat kita harus sadari yaitu ilallahi. Maksudnya apa? Semua apapun yang kita lakukan di alam dunia ini, ibadah kita yang kita laksanakan, itu semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kita lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah rajiuna itu akan kembali. Kita harus sadar
tentang hal itu. Nah, ketika kita sudah menyadari 4 hal ini, insya Allah kita akan bisa bahagia dunia wal akhirah. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami semua dari siksa api neraka. Kuncinya apa? Kuncinya tadi yang 4. Kita menyadari semua yang kita lakukan ini datangnya dari Allah, terus ikhlas karena Allah, harus sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, yaitu seluruh amalan kita ini harus kembali kepada Allah dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Apakah sampai saat ini lebih banyak amal baiknya atau lebih banyak amal buruknya. Wa amila lima ba'dal maut, dan apapun yang ia lakukan di alam dunia ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur saja, itu semuanya dia persembahkan untuk kehidupan setelah meninggal. Makanya seluruh aktivitas kita harus benar-benar dapat pahala, bernilai ibadah. Ya, caranya apa? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ilmu, mempelajari ilmunya. Minum hukumnya mubah, tapi mubah ini bisa kita jadikan dapatkan pahala. Salah satunya apa? Niatin dengan hal-hal yang baik. Ya, udah niatin dengan hal-hal yang baik, kita baca basmalah sebelum minumnya. Begitu juga tidur hukumnya mubah, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi tidur bisa bernilai pahala ketika kita niatin dengan hal yang baik. Setelah kita niatin, kita baca doa dulu. Pokoknya seluruh aktivitas kita bagaimana supaya bernilai ibadah. Jangan sampai terlewat. Ya, jangan sampai terlewat kegiatan kita ini tidak bernilai ibadah, percuma. Karena kenapa? Ad-dunya mazru'atul akhirah. Ya, dunia ini yang sedang kita lalui, yang sedang kita injak, yang sedang kita jalani, itu sebagai tempat bekal kita nanti di akhirat. Ya, pulang kampung yang abadi kan kapan? Pulang kampung yang sesungguhnya kapan? Adalah ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini sangat banget singkat. Makanya karena sangat singkat itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufik, yaitu faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib atas seluruh orang yang berakal dan baligh. Ya, berarti di sini pengecualiannya adalah orang gila. Ya, orang gila dan juga anak kecil. Ya, anak kecil yang belum baligh ini ya tidak terkena hukum. Ya, batasnya terkena hukum adalah ketika sudah baligh. Sudah kita bahas di dalam ilmu fikih. Kalau perempuan itu ketika sudah keluar darah haid. Kalau laki-laki yaitu keluar sperma. Jika saja dia tidak keluar sperma, dia tidak haid, maka dilihat dari umurnya. Ya, umurnya ketika sudah menginjak 15 tahun, meskipun tidak haid, meskipun tidak keluar sperma, otomatis dia sudah baligh. Ya, itu otomatis. Ya, kalau saja sebelum umur 15 tahun dia sudah haid, ya misalnya dia pas umur 9 tahun haid, oh berarti dia sudah baligh. Terus apalagi ada anak laki-laki umur 12 tahun, umur 10 tahun sudah keluar sperma, oh udah baligh. Berarti ketika baligh sudah dihitung amal baiknya dan amal buruknya. Jadi udah ada nih di kanan kiri kita dua malaikat yang siap mencatat kita. Apakah ini bernilai ibadah atau bernilai kejelekan. Itu malaikat Raqib dan Atid. Ya, kita selalu didampingin, kita selalu diawasin. Ya, ini hal-hal yang gaib. Nah, hal-hal yang gaib ini harus kita yakinin, harus kita imanin. Karena kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman,
Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, Al-Quran gak ada keraguan sama sekali. La raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yaitu ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman terhadap yang gaib. Yang gaib itu dalam sebuah tafsirnya dijelaskan yang tidak kelihatan pada saat itu. Kita kan sekarang nggak kelihatan, nggak ngelihat ini dua malaikat kita Raqib Atid, tapi nanti ketika kita sudah ke akhirat, insya Allah kita bisa melihat malaikat. Ya, itu termasuk apa? Hal yang gaib. Ya, gaib karena kenapa? Pada saat ini nggak kelihatan. Nah, kita percaya bahwasanya ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur, itu gaib. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam kubur, dapat nikmat kubur, oh berarti itu bukan gaib lagi. Karena kenapa? Karena kita sudah merasakan. Ya, sekarang kita katakan gaib, tapi nanti kita tidak katakan gaib. Nah, itu termasuk hal yang wajib kita imani. Ya. Jadi mukallaf itu adalah orang yang berakal dan balik. Makanya saya mengikuti pendapat bagaimana misalnya ada anak kecil. Ya, anak kecil meninggal belum balik. Misalnya umur 5 tahun, umur 3 tahun, apakah dia masuk surga? Masuk. Saya mengikuti pendapat yang seperti itu. Dan dia termasuk menjadi penduduk surga. Ada penduduk, ada ahli surga. Kalau penduduk, ya orangnya nggak berbuat amal baik. Tapi kalau ahli surga, ahli itu kan suatu yang wah, ya suatu yang ada ilmunya. Ahli udah spesial banget. Sama seperti kita di dalam dunia kan ahli astronomi. Ya udah pakarnya banget. Ya orang ini bisa masuk ke dalam surga wasilah amal perbuatan. Jadi ada yang namanya ahli surga, ada yang namanya penduduk surga. Ya. Yaitu ya. Ya. Wajib apa? Di sini jelaskan ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya dia wajib masuk ke dalam agama Islam. Makanya para rasul, karena kalau perbedaan nabi sama rasul, kalau nabi itu nggak ada yang namanya tabligh, kewajiban tabligh, menyampaikan dakwah. Makanya jumlahnya para nabi ini ada yang mengatakan sampai 124.000. Kalau para rasul, selain dia punya sifat siddiq, amanah, fatonah, dia punya sifat yang wajib adalah tabligh, menyampaikan risalah. Makanya jumlah para rasul ini sedikit dibandingkan jumlah para nabi. Jumlah para rasul ini ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Nah, 25 para nabi dan para rasul. Para rasul itu ada kewajiban apa? Menyampaikan risalah. Bagaimana umat ini, manusia ini hanya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptain manusia, nyiptain jin, ini punya visi misi, punya tujuan. Bagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya, beribadah bagaimana? Ya, ibadah ini ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Salah satunya masalah keimanan. Ya. Bagaimana supaya apa? Manusia ini benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam tafsir Al-Qur'an dijelaskan dari zaman Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang terakhir, itu semua agamanya adalah agama Islam. Karena kenapa? Islam itu intinya adalah mengesahkan Allah, mengajak manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana manusia tersebut ini mengesahkan Allah, tidak ada ilah-ilah yang lain, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, tidak ada Allah-Allah yang lain. Makanya dihancurin semuanya. Ya, dihancurin oleh Nabi Ibrahim. Ya, supaya benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bisa dikatakan agamanya adalah agama Islam. Ya, jadi wajib bagi setiap orang yang baligh dan berakal, ya, masuk ke dalam agama Islam. Di dalam syarahnya di sini dijelaskan, ya, sahabat Ali pernah mengatakan, ya, tamamun ni'mati al-mautu alal islami. Sempurnanya kenikmatan, nikmat yang paling besar kata sahabat Ali karramallahu wajhah adalah meninggal membawa iman dan Islam. Ya, membawa iman dan Islam. Ingat, kita ini manusia itu kita ini hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Ya, Pak Haji Sari suka ngatain banyakin duit. Nah, duit itu singkatan, D-nya apa? Doa. Ya, doa, U-nya usaha, I-nya atau ikhtiar, T-nya baru tawakal. Ya, D-nya doa. Doanya dikencangin tuh. Karena kenapa? Ada keterangan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kita makomnya seperti itu. Ya, meskipun nanti ketika makom yang lebih tinggi, ya, di dalam kitab Al-Hikam, ya, ketika kita ibadah, ketika kita berdoa, kita jangan mengharapkan sesuatu. Ya, mengharapkannya hanya karena Allah. Makanya dijelaskan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Itu udah makom tinggi itu. Ya, kita doa, ya doa aja. Karena kenapa? Ini ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mengharapkan apapun. Ya, enggak mengharapkan apapun, hanya mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ridho, ya, karena kenapa? Dia ibadah karena aku, bukan karena siapa-siapa, bukan karena dunia, bukan karena pengharapan-harapan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu tanpa dipinta, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin saya jelaskan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah sampai mempunyai kedudukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mementingkan perintah Allah dibandingkan perintah yang lainnya. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak bisa bimbang, aku tidak pernah pusing, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang itu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu rizki. Rizki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin di dalam surat Hud, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang di alam dunia ini makhluk Allah, ya, makhluk Allah itu sudah dijamin rezekinya. Itu sudah dijamin rezekinya. Ya, yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam ini peduli terhadap sesama, sampai beliau katakan, wa ma ta'asyaitu wa ma tagoddaitu illa ma'ad-dhaif. Saya tidak pernah makan sore hari dan pagi hari kecuali pasti saya bersama dengan tamu. Ini mengajarkan kepada kita peduli terhadap tetangga kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan tetapi kita kenyang. Nah, itu ya. Jadi
Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Sempurnanya kenikmatan adalah ketika kita meninggalkan alam dunia ini membawa iman dan Islam. Ya, ketika kita sudah masuk ke dalam Islam, kita tetap di dalam agama Islam selama-lamanya. Ingat, jangan sampai kita naudzubillah min dzalik keluar dari agama Islam. Penyebab keluar dari agama Islam ini banyak sekali. Insya Allah nanti ada babnya. Salah satunya ya kita manggil orang yang mengaku beragama Islam, kita sebut hai kafir. Hati-hati itu. Wah, itu kafir tuh. Padahal dia apa? Dia sholat sama dengan kita, dia syahadat sama dengan kita. Nah, kalau saja dia enggak kafir, itu menyebabkan orang yang tersebut menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Pas sholat dia baca syahadat lagi. Karena kenapa? Di dalam sholat ada yang namanya rukun sholat, yaitu baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir yaitu sampai lapad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk lagi ke agama Islam. Ya, masuk lagi ke agama Islam. Ya, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, seluruh kebaikannya hilang, yang ada kejelekannya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus tahu apa sih penyebab seseorang itu keluar dari agama Islam. Insya Allah nanti ada babnya, pasalnya. Makanya di sini jelaskan wastubutu ala dawam. Ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam, kita wajib tetap berada di dalam agama Islam. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan riddah. Riddah itu keluar dari agama Islam. Selanjutnya, setelah kita tetap waltizamu malazima alaihi minal ahkam, udah berada di dalam agama Islam, wajib melakukan hukum-hukum yang berada di dalam agama Islam. Ya, kita wajib memperhatikan hukum-hukum yang berada di agama Islam. Hukum itu kan, kalau hukum taklif itu ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, dan mubah. Yang wajib dan sunnah ini usahakan, yang wajib harus benar-benar kita laksanakan, yang sunnah jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita menyepelekan kesunnahan. Jangan sampai kita menyepelekan kesunahan. Ingat, ya, Al-Fakir sering mengatakan, ingat, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam surat An-Nahl kan gitu. Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh, berarti melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang wajibnya nggak pernah ditinggal, yang sunnahnya jangan juga ditinggal. Larangan Allah jangan sampai kita terjang. Nah, ketika hal itu kita laksanakan, kata Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti orang tersebut akan dikasih kehidupan di dunia dan akhirat yang bahagia. Ya, itu udah kuncinya. Kunci kalau saja pengen bahagia dunia akhir, laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi segala larangannya. Ya, jauhi segala larangannya, itu udah kunci. Nah, itu makanya hukum itu ada hukum wajib, ada hukum sunnah, yang ketiga haram. Jangan sampai kita terjang yang haram, jangan sampai kita lakukan, jangan sampai kita amalkan. Yang selanjutnya, yang keempat, makruh. Ya, makruh ini juga usahakan jangan juga kita lakukan. Ya, lakukan. Yang kelima adalah mubah. Mubah itu tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Yang mubah ini kita bisa jadikan wajib dan bisa kita jadikan sunnah. Dengan cara apa? Dengan cara niat. Makanya ada kaidah fikih, al-farqu bainal adah wal ibadah an-niyat.
Yang bisa membedakan kegiatan kita apakah termasuk adat, kebiasaan atau ibadah adalah niat. Minum kita niatin yang baik, dapat pahala. Tidur, ya tidur kita niatin, karena kenapa? Hukum tidur mubah. Ya, mubah. Kita niatin, maka akan dapat pahala. Naik motor, naik kendaraan, kita niatin yang baik, dapat pahala. Ya, nolong orang, semuanya apapun yang kita lakukan, niatin dengan hal yang baik. Ya, Imam Bukhari itu membahas tentang masalah niat di awal pembahasan, di awal hadis. Karena kenapa? Niat ini adalah fokus, ya, inti daripada suatu kegiatan. Hanya dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini pentingnya masalah niat. Dia sholat, kalau sholatnya karena apa? Karena perempuan, ya kan dapat perempuan doang. Tapi kalau saja sholatnya karena Allah, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Jadi itu ya, kita harus lakukan, perhatikan hukum-hukum yang berada di dalam agama Islam. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran aw illa fa fis shalah asy-syahadatan. Termasuk hal yang wajib kita pelajari, kita yakinin secara mutlak. Ya, udah kita pelajarin, kita yakinin secara mutlak. Terus wan nutqu fil hal, diucapin. Ya, diucapin seketika in kana kafiran, ketika dia bukan beragama Islam. Ya, wa illa fa fis shalah, jika dia beragama Islam bagaimana? Ya, maka wajib dia ucapin ketika sholat. Karena kenapa? Ya, sholat ada yang namanya tasyahud akhir. Tasyahud akhir termasuk rukun sholat. Kalau saja nggak baca syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sholatnya sah nggak? Enggak kan? Ya, makanya wajib diucapin. Ya, wajib diucapin. Nanti ada rukun sholat yang selanjutnya, yaitu membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun nanti wa ala ali sayyidina Muhammad itu namanya sunnah ab'ad sholat. Nah, jadi yang wajib rukun sholat itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah ab'ad. Terus kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhir, itu sunnahnya sunnah hayat. Terus salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum sampai lafaz alaikum itu rukun sholat. Ya, itu udah kita pelajarin kan, udah pada tahu semuanya. Nah, jadi kalau saja dia sudah beragama Islam, wajib diucapkan ketika sholat. Kalau nggak diucapin, ya sholatnya enggak sah. Wa illa fa fis shalah, nah asyhadatan. Wahuma syahadatain itu apa? Syahadatain itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika seseorang yang bukan beragama Islam, berarti non muslim, masuk ke dalam agama Islam, wajib mengucapin syahadat. Di sini dijelaskan di dalam syarahnya, wa yushtaratu ayyatiya bihima mutawaliyataini marrataini wa ayyantiqa bihima bil arabiyah lil qadir alaiha ma'rifati maknahima. Kalau saja dia mampu, orang non muslim mampu mengucapkan
dapat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus dia juga mampu untuk mengetahui maknanya. Ya, jadi orang muslim, orang non muslim masuk ke dalam agama Islam ini harus tahu artinya juga. Kalau kita kadang-kadang udah umur berapa tahun sekarang, tahu nggak maknanya, kandungan dari lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kan arti udah ini, kandungan maksudnya apa sih? Kalau asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu artinya apa? Saya bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu artinya. Tapi kandungan yang sebenarnya juga harus kita ketahui. Ya, harus kita ketahui. Ini termasuk hal-hal yang wajib. Ya, hal-hal yang wajib. Asyhadu alla ilaha illallah itu adalah syahadat, ya syahadat yang mengatakan bahwasanya kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Caranya bagaimana supaya kita mengesahkan Allah? Kita harus tahu yang namanya ada sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Ya, itu maknanya itu. Makanya di sini jelaskan wa makna asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna kandungan dari lafaz asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah. Maknanya apa? Di sini dijelaskan di sini jelaskan anta'lama, engkau wajib mengetahui. Sudah tahu, wa ta'taqida, wajib dia yakinin. Ya, yakinin, wa tu'mina, wa tusaddiqa, dan wajib dibenarin. Kalau saja ada orang yang mengatakan ini, misalnya Allah itu enggak wujud, kita katakan Allah itu wujud, berarti ada dalilnya. Oh Allah, misalnya ada yang mengatakan Allah itu ada permulaannya, kita katakan Allah enggak ada permulaannya. Karena kenapa? Allah punya sifat qidam, qadim, artinya qidam itu aila awwalalahu. Ketika ada yang mengatakan Allah itu ada akhirnya, kita bisa menjawab Allah itu enggak ada akhirnya. Karena kenapa? Allah punya sifat baqo itu la akhiralahu. Ya, maksudnya di sini adalah wa tusaddiqa, membenarkan. Jadi membenarkan orang yang salah. Ya, ini kan ada hal-hal yang wajib kita perhatikan. Ya, kita ada kewajiban saling menasihati. Dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, manusia itu dalam keadaan rugi kecuali 4 orang. Kecuali orang yang mempunyai 4 sifat. Harus ada. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Ya, amal soleh iman nggak cukup, kecuali harus ada yang ketiga, watawasaw bil haqqi. Di sini ada watawa. Watawa itu adalah lafaz tafa'ala, itu mempunyai faedah musyarakah. Musyarakah itu apa? Harus ada interaksi antara beberapa orang. Dia nasihatin kepada kita, kita nasihatin kepada dia. Watawasaw bil haqqi, saling menasihati dalam masalah kebenaran. Ya, kayak yang tadi masalah akidah salah, ya kita nasihatin. Ya, kita nasihatin, itu watawasaw bil haqqi. Yang selanjutnya harus ada watawasaw bis sabri, saling menasihati dalam masalah kesabaran. Sabar dalam taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, itu harus ada penuh kesabaran. Ya, emang melaksanakan tahajud, misalnya dari jam 3 bangun, melaksanakan setahajud, habis tahajud dia membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah sampai waktu subuh, itu enggak perlu kesabaran. Ada kesabaran. Udah ngantuknya luar biasa, itu kesabaran. Karena kenapa? Ibadah itu harus ada kesabaran.
Ya, harus saling menasihati dalam masalah kesabaran. Sabar dalam taat, sabar juga dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu. Jadi ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ini ada interaksi antara beberapa orang, minimal 2 orang saling menasihati. Jadi intinya kita soleh itu nggak boleh kita doang, orang lain juga harus soleh. Kita punya ilmu, orang lain juga harus punya ilmu gitu. Ya, jadi jangan kita egois. Ya, soleh kita doang, orang lain juga harus soleh. Ya, sholat kita doang, orang lain juga harus sholat. Ya, ngaji kita doang, orang lain juga harus ngaji. Wah, berarti dia sudah ngamalin apa? 4 kriteria ini. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga watawasau bil haqqi, dan yang keempat adalah watawasau bis sabri. Ya, jadi makna kandungan dari lafaz asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang wajib kita sembah dengan sebenar-benarnya dalam kenyataannya kecuali hanya Allah. Allah itu punya sifat al-wahidu, yang satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Esa zatnya, Allah tidak tersusun dari beberapa bentuk. Jangan katakan Allah punya tangan. Berarti ketika Allah punya tangan, Allah itu tersusun, bukan zatnya Allah enggak satu. Ya, jangan katakan Allah punya kaki, berarti Allah itu enggak ahad. Ahad dalam apa? Dalam zatnya. Yang kedua ada ahad esa dalam sifatnya. Sifat Allah satu. Allah punya sifat kudrat, mampu di sini ketika Allah menciptakan bumi dengan kudrat itu, menciptakan manusia dengan kudrat itu, menciptakan jin dengan kudrat itu, menciptakan hewan dengan kudrat itu. Jadi enggak ada perbedaan. Ya, kudrat Allah satu. Berbeda dengan kudrat kita. Kita mampu ketika misalnya gampangnya kita bisa mengendari mobil, kita bisa mengendarai motor, tetapi belum tentu kita bisa mampu mengendarai pesawat, mampu mengendarai kendaraan-kendaraan yang lain, kuda. Kita belum tentu mampu. Berarti kudrat kita ini ya terbatas. Allah kudratnya enggak terbatas. Kudrat Allah satu. Itu. Nah, jadi maksud dari satu sifatnya itu seperti itu. Ada satu perbuatannya. Ya. Semuanya hakikatnya ini semuanya adalah perbuatan Allah. Jadi gini, kalau saja kita sudah menyadari kita dikasih sakit, wah sakit ini dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Ya, kenapa Allah lebih sayang kepada kita? Ya, Allah sangat sayang kepada kita. Kita pengen tingkatin derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang alim, ulama, yang soleh, ketika 40 hari nggak dikasih sakit oleh Allah, dia minta sakit. Jangan-jangan Allah nggak sayang sama saya. Ya, karena kenapa? Takut gara-gara sakit itu lupa terhadap nikmat Allah. Lupa terhadap Allah. Kadang-kadang kan kita dikasih kenikmatan lupa Allah kan? Lupa kadang-kadang. Nah, kadang-kadang gitu kan, ya. Jadi ada remnya itu. Kalau saja udah sakit, langsung deket Allah. Ya, tapi lagi senang, lupa. Itu udah kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan manusia. Ya, lagi senang, nggak ingat temennya, tapi pas lagi susah nyari-nyari temen. Ya, ini kan teman kamu, ini saya susah dong, tolong bantuin dong, saya punya utang banyak, ya tolong bantuin dong, kan kita teman. Ya, tapi pas seneng, lupa. Iya. Nah, itu kadang-kadang gitu. Jadi Allah itu lebih sayang kepada kita. Nah, kita harus husnudzon, jangan sekali-kali suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semua perbuatan itu perbuatan Allah.
Ya, perbuatan Allah itu kembalikan kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai suul adab. Suul adab dalam artian begini. Ketika kejelekan menimpa kita, ya kejelekan menimpa kita, kita langsung kembalikan kepada Allah. Wah, ini gara-gara Allah. Itu suul adab. Nah, harus introspeksi di diri. Ya, jadi harus introspeksi diri. Memang hakikatnya ini perbuatan adalah perbuatan Allah. Tapi introspeksi diri, Allah tidak akan memberikan hal tersebut kecuali dia pasti mempunyai sesuatu hal yang menyebabkan seseorang menyebabkan Allah benci terhadap dia. Makanya ada sebuah penelitian. Nah, kenapa suatu daerah banyak bencana? Biasanya ini bencana kayak tsunami, terus gempa. Ya, penelitian tersebut mengambil kesimpulan jika ada bencana tersebut, ini biasanya 90% kata dia, ya itu di situ banyak maksiatnya. Ya, banyak maksiatnya. Ya, kebanyakan itu banyak maksiatnya. Makanya tapi ya introspeksi diri. Ketika Allah benci terhadap seseorang, jangan salahkan Allah. Berarti ya ketika ada ulama diem terhadap kemaksiatan, terus dia kena bencana, oh berarti apa? Dia enggak ngamalin amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Jadi ini. Ya, jadi jangan suul adab. Jadi Allah itu memang esa zatnya, esa perbuatannya, esa sifatnya. Ketika ada kenikmatan kita kembalikan kepada Allah, tetapi ketika ada kejelekan jangan suul adab. Kita introspeksi diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat Fakir sampaikan karena sudah adzan. Ya, karena sudah adzan membatasi waktu kita. Kita tutup majelis kita ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.